Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu studio class. Jadi apa itu studio class? Studio class itu adalah semacam kelas atau tempat untuk mendefinisikan suatu style dari ketentuan atau syarat tertentu. Jadi semisal ada satu elemen tertentu, jadi kalau keadaan seperti ini, maka elemen atau stylenya bakal jadi seperti itu. Jadi ada empat pseudo class yang bisa kita pakai. Yaitu pertama ada link. Link itu seperti biasa style default yang pada sebuah link kayak href. Yang kedua ada hover. Hover ini adalah sebuah style yang ketika kursor sedang ada pada di atas suatu elemen atau link. Namanya hover istilahnya seperti itu. Lalu ada active, jadi active ini adalah sebuah style ketika elemen atau link sedang aktif. Jadi ketika lagi aktif dia bakal ngejalanin style yang udah di-assign ke pseudo class tersebut. Lalu terakhir ada visited. Visited ini adalah sebuah style ketika link udah pernah dikunjungi sebelumnya, especially dari browser yang lain atau perangkat yang lain. Seperti itu. Dan untuk cara kerja pseudocode akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan dan saya dari kelompok 2. Untuk materi ke-11 kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi ke-8 kita dalam Basic CSS, yaitu pseudo class. Jadi apa itu pseudo class? Pseudo class itu secara basicnya itu adalah suatu kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi kalau misalkan kita implikasikan dalam link itu kan dia mempunyai kayak hovernya ya. Kalau misalkan kita gerakin pointernya dia akan berubah seperti warnanya. Dan kalau kita klik itu dia akan berubah dari warnanya ke ini juga. Dan juga bisa diganti font-fontnya seperti lihat di sini ya. Jadi pseudo class itu suatu kelas yang ada di dalam kelas. Ada 4 macam tipe yang itu sudah dijelaskan, yaitu aktif, link, hover, dan juga visited ya. Jadi di sini udah aku bentuk ya semacam HTML biasa. Ini bisa dilihat. Karena dia kerjanya di web, jadi nggak usah menggunakan doctype HTML ya. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan doctype HTML. Dan di sini ada beberapa UL atau unordered list dan di double link supaya dapat karakteristik. Di sini ada beberapa teksnya, bisa dilihat di sini ada bold. Nah, kita akan fokus pada perubahan dari si pseudo class si link tersebut. Link ini menggunakan tagline A dengan href dan kelas hello. Di sini kita menggunakan titik aja ya, karena dia tuh sebenarnya CSS sama HTML satu file aja. Jadi menggunakan titik itu udah langsung menghubungkan. Jadi kalau hello.link, maka ini akan menampilkan pseudo class di mana link tersebut dalam keadaan diam seperti ini. Kalau misalkan kita ganti fontnya menjadi 190, tes dulu, dia akan berubah menjadi gini. Oke, kalau kita berubah lagi jadi 110, berubah lagi seperti ini. Nah, itu rada nge-glitch ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Dia ada red, blue, green, blue. Kalau misalkan kita ganti color di sini, sebenarnya harus bisa diganti sih. Color, color sama dengan blue. Maksudnya dia bakal ganti blue, cuman di sini mungkin ada kesalahan sistem beberapa. Nggak apa-apa, jadi ini untuk hello link ya. Link itu ntar akan berubah dari teks yang ini ya. Teks pertamanya gitu. Kayak setelah itu ada yang aktif. Aktif itu maksudnya ketika kita sudah pencet, dia akan berubah gitu. Kalau ini kan dia hover ya. Nah, kalau misalkan aktif kita pencet, dia nggak akan terlalu berubah karena hovernya mendominan. Tapi font family-nya masih Helvetica dan juga italic ya. Dia sama juga seperti hover. Sini aktif. Oke. Selanjutnya itu yang hover juga kelihatan kan tadi. Di sini ada font family Helvetica, font style italic atau miring, dan colornya black. Dengan font size-nya coba kita ganti jadi 110 pixel, dia akan sama seperti ini. Kalau misalkan aktif, mungkin kita ganti jadi bold aja, jadi bold. Oke, selanjutnya kalau kalau kita sudah klik, dia bakal berubah menjadi bold dan tidak italic lagi. Tapi sepertinya ada beberapa halangan yang nggak bisa gitu. Tapi mungkin coba kita cut aja ya. Kita cut aja di sini, sini.
hover. Nah, ini dia. Jadi harus sesuai dengan listnya ya. Jadi link, hover, aktif, dan juga visit. Kalau misalkan kita pencet, set, dia akan berubah gini. Dan kita ganti warna ya. Kita ganti warna bisa menjadi green. Oke, dia jadi green ya. Dan ini harus ditekan. Jadi harus tekan. Oke. Terakhir itu merupakan .hello visited. Hello visited itu akan berubah secara permanen setelah kita mengklik link tersebut. Kita coba ganti jadi yang paling bisa dilihat aja ya 145 pixel, dan font family-nya mungkin kita ubah jadi Family Times New Roman. Times New Roman. Kita ganti font style-nya jadi underline. Mungkin jangan underline tapi font style-nya itu gak usah pakai font style, kita ubah jadi color-nya aja. Color-nya jadi green atau enggak purple ya, purple biar kelihatan. Purple. Oke, coba aja kita langsung lihat. Ini udah kelihatan sih, purple dan juga Times New Roman. Kenapa bisa kelihatan? Karena kita sudah mengkliknya. Sebelumnya kita udah activate ini. Oke, oke. Jadi itu saja studio kelas ada 4: link, hover, active, dan juga visitor. Ini merupakan contoh codingannya. Kalian bisa melihat langsung aja di materi ke-8 ya. Di situ juga berupa materi yang dipraktekkan secara langsung karena ini basic CSS data. Tapi oke, itu saja dari saya. Mohon Fadil Ramadan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam. Nama saya Farashina Violia. Sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pseudo kelas yang kedua, tentang first child dan last child. First child memiliki elemen pertama dari sebuah parent, elemen pembungkusnya. Dan juga last child memiliki elemen terakhir dari sebuah parent, elemen pembungkusnya juga. Ini yang harus kalian perhatikan. Ini yang akan aktif ketika elemen ini merupakan child dari elemen lain. Contohnya gini. Saya punya UL yang di dalamnya ada LI, bisa dibilang LI ini adalah dari child dari UL. Lebih kayak bisa dibilang orang tuanya LI. Jadi kalau ditanya ada beberapa anak UL yaitu 10, karena LI-nya ada 10. Merupakan anak dari LI. Kalau misalnya ditanya ada berapa anak dari LI, seharusnya jawabannya cuma satu. Karena setiap LI hanya punya satu anak, sedangkan UL itu ada 10. Selanjutnya kita coba langsung LI lalu first child itu sama aja kayak CSS tuh mencarikan saya LI, tapi merupakan anak yang pertama. Lalu di dalamnya ada kita ganti warna jadi hijau, maka link pertama itu akan hijau. Kalau nggak pakai A, linknya nggak akan berubah warnanya. Begitu juga dengan last child. Jika kita ganti first childnya jadi last child, maka warnanya akan ganti pada link 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan jelasin NTH Child, yaitu kayak perubahan yang ada di sekitar sininya ini. Nanti misal nih kan li 2 NTH Child. Nah, ini bisa isi link ke berapa? Dari 1 sampai 10. Ke link 1 nanti warnanya berubah jadi hijau. Nah, kalau misalnya link ke 5 jadi hijau yang 5. Terus kalau misal kelipatan juga bisa, kelipatan 2 misalnya ini, jadi dia kelipatan dari 2, 4, 6, 8 sama 10. Terus bisa juga kelipatan 3. Kelipatan 3. Terus kalau misalkan dari 2 nih, 2 mau mulai dari yang kelas 1 bisa jadi min plus 1. Lebih. Nah, jadi mulai dari 1. Kelipatan 3 juga sama, jadi bisa min 1. Kalau misalnya klik 2, kalau misalnya link 2 1. Ini kelihatan juga link 4-nya jadi hijau. Kan awalnya tuh jadi 3 ya. Jadi bisa juga 3 plus 1. Eh, tuh. Nah, dari yang ke 1. Oke, sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stanley Anton Winata. Di sini saya akan melanjutkan dari codingan teman saya. Dimana tadi kita sebelumnya menggunakan nth child buat 3n plus 1 yang berarti kelipatan 3 setelah angka 1. Ini setelah 1 ke 4. Setelah 4 nanti ke 7 dan seterusnya. Jadi sekarang kita juga bisa gunakan yang format even, itu buat yang genap-genap aja. Habis itu buat yang odd itu buat yang ganjil-ganjil aja. Nah, sekarang kita juga bisa nambahin format dimana kalau kita deketin mereka nanti mereka bakal berubah warna. Sama kita tinggal tulis di LENTH, habis itu child, kita kasih out juga. Kemudian buat A nya kita kasih hover, baru kita kasih kurungnya, baru kita isi color, colornya kita isi red aja. Nah, kalau udah tuh, kita kalau ubah, kita deketin yang ganjil, dia bakal kayak gitu. Nah, kita kalau mau ubah buat yang even, kita isinya dua-duanya even. Nah, sekarang yang berubah buat yang even. Nah, jadi itu adalah buat untuk first child, last child, dan juga nth child. Itu jika elemennya merupakan child dari elemen lain. Misal kalau kita pakai buat paragraf, dimana kita kan ini punya 2 paragraf. Nah, rencananya pengen ngebuat yang paragraf pertama menjadi warna merah, kemudian buat yang paragraf kedua jadi warna hijau. Nah, kita itu nggak bisa langsung pakai first child, misal kayak P.2 first child. Habis itu kita kasih ini color .2 red. Nah, itu nggak bakal bisa karena P itu bukan anak dari elemen-elemen lain. Nah, kalau kita pengen targetin ke P ini, kita tuh harus menggunakan pseudo kelas yang lain, yaitu dimana ada 2, yaitu first of type dan juga last of type. Atau buat elemen yang pertama kali ketemu ataupun yang terakhir. Kemudian kita langsung aja ketik nih buat codingannya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita pakainya P.2. Ini kita pakai first of type dulu ya. First of type. Kemudian kita kasih kurung color .2. Kita kasih warna red aja deh. Nah, bakal langsung berubah jadi warna merah. Sekarang kita coba kalau mau yang akhir kita ubah jadi last. Tuh, kalau kita kasih P.2 first of type color .2 green, nah bakal jadi dapat warnanya juga. Nah, itu dia sih berapa penggunaan dari pseudo class yang bisa kita gunakan di CodePen dari format HTML dengan CSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.